مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita terus diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini pun kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pun memberikan banyak kelebihan, banyak kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya yang telah dipilih oleh Allah dari jutaan manusia, bahkan mungkin miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, kita ini termasuk umat pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena kita patut bersyukur, umat-umat yang lain itu tidak seistimewa umatnya Nabi Muhammad. Bahkan ada beberapa nabi yang ingin dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, dalam sebuah riwayat, sebuah kisah, meskipun ini riwayat dari ahlul kitab, ya, tidak pas untuk disanadkan kepada Rasulullah menurut para ulama hadis. Itu dikisahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mendapatkannya dari ahlul kitab. Ya, disebutkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan Taurat, kemudian Nabi Musa alaihissalam membaca Al-Wah. Al-Wah itu lembaran-lembaran Taurat. Yang kemudian mendapati dalam Taurat tersebut bahwa Allah memuji sebuah umat, ya, di mana umat itu adalah umat yang terakhir diciptakan, tapi duluan masuk surga. Ya, kan enak Pak. Ya, datang belakangan, masuk surganya duluan. Ya. Sehingga Nabi Musa pun berharap itu adalah umatnya. Tapi kata Allah, tilka ummatu Ahmada, itu umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Musa pun membaca lembaran-lembaran lain, bahwa dikisahkan bahwa umat tersebut itu adalah ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf. Ya, senantiasa mencegah dari kemungkaran. Nah, Nabi Musa pun, semoga ini umatku. Tapi lagi-lagi kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai disebutkan beberapa kelebihan umat tersebut, sehingga di akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau begitu jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini riwayat dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu ya orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ya. Nah, maka kita yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur. Bersyukur dengan cara kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita. Ya, mungkin sering kita dengar firman Allah dalam surah Al-Ahzab, ya,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, suri tauladan. Ya meskipun uswah di situ, qudwah di situ, panutan di situ itu ada dua menurut Imam As-Sa'di. Ya, ada qudwah hasanah, ada qudwah sayyi'ah. Ya, qudwah hasanah yaitu para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sayyi'ah ya orang-orang yang tidak layak untuk kita ikuti. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir dulu. Mereka mengatakan kami ini ingin mengikuti nenek moyang kami. Nenek moyang kami yang akan kami jadikan sebagai panutan. Dan nenek moyang mereka menyembahnya selain Allah, menyembahnya berhala. Nah, maka ini yang disebut dengan qudwah atau uswah sayyi'ah. Ya. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan uswatun hasanah. Meskipun kalau kita kaji dalam kitab tafsir, termasuk di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sabab nuzul ayat ini itu adalah dalam peperangan. Jadi ketika itu keadaan umat Islam itu sedang down. Mereka banyak menerima kekalahan. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu banyak terluka, tapi Rasulullah sabar dan terus bersemangat. Sehingga Allah pun menurunkan ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hei umat Islam, itulah contoh Rasulmu. Bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Meskipun dia terluka, meskipun umatnya dalam keadaan sangat tertekan, tapi Rasulullah tetap tegar dalam menghadapi musuh. Ya. Nah, jadi sabab nuzulnya ini adalah ketika dalam peperangan. Ya, akan tetapi ada kaidah yang mengatakan al-ibaratu bi'umumi lafzillah bi khususis sabab. Ya, ibarah pelajaran yang kita ambil itu bukan karena kekhususan sebab nuzulnya ayat tersebut, tapi makna umum yang tertera di dalam ayat tersebut. Mana umumnya adalah kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam keadaan apapun, bukan dalam keadaan perang saja, entah dalam ucapannya, juga dalam perbuatannya, ya sebagaimana yang diungkap oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai qudwah hasanah kita, entah dalam bertutur kata, dalam ucapan, juga dalam perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya pertama dengan Allah memujinya. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kaji beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul saja sudah terkenal dengan akhlak yang mulia. Sehingga Allah pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada dalam atau memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Di dalam ayat tadi Allah menggunakan dua taukid. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah taukid. Taukid itu untuk penekanan. Ya. Yang pertama adalah kata inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Nah, sesungguhnya kan kalau kita artikan ke bahasa Indonesia benar-benar. Yang kedua Allah menggunakan kata la. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kalau dalam ilmu nahwu namanya lam al-muzahlaqah. Ya, lam muzahlaqah itu aslinya la ini lamul ibtida. Lam yang harus berada di awal, tapi karena dia menjadi ada inna, maka dia berada di akhir setelah inna. Fungsinya sama,
yaitu untuk memberikan ya penekanan, taukid. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Ya. Di dalam hadisnya pun Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan Nabiur Rahmah, terkenal dengan kasih sayangnya, lemah lembutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun dalam surah Al-Anbiya berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil alamin, untuk alam semesta. Para ulama mengatakan kalau misalkan para nabi dan rasul yang lain itu hanya diutus kepada umatnya saja, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata alamin itu adalah semua yang Allah ciptakan. Ya. Ada yang mengatakan semua yang ada kecuali Allah, karena Allah yang menciptakannya. Jadi disebut alam. Ya, makanya Allah disebut Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Karena ada mengatakan, ulama mengatakan Nabi Muhammad bukan hanya kepada manusia, juga kepada bangsa jin. Itu Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap orang-orang mukmin. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kita, terhadap saudara-saudara kita seiman. Bahkan Rasulullah SAW ketika di akhir wafat, di akhir hayatnya, ketika akan wafat, apa yang ditanyakan? Ummati, ummati. Padahal sudah di penghujung hayatnya. Tidak memikirkan hanya keluarganya saja. Tidak memikirkan mana putriku Fatimah, mana cucuku Hasan dan Husain. Tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Maka kita sungguh sangat luar biasa, Pak. Kita sangat mulia. Ya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 43 Allah pun berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ya menyayangi terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salah satu keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari semenjak beliau kecil, bahkan dari semenjak beliau berada di dalam kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah ia menemukanmu dalam keadaan yatim, lalu dia, maksudnya Allah, ya. Lalu Allah Tuhanmu itu memberikan perlindungan, menjaga dirimu. Ya. Kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala wa wajadaka dhallan fahada, mendapatimu dalam keadaan bingung sehingga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Bahkan di dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Para ulama tafsir mengatakan Allah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an.
Allah menjadikan dadamu itu, Allah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Juga kami menjadikannya itu luas, tidak sempit. Ya, sebagaimana firman Allah yang lain, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang akan hendak diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Ya. Jadi Allah memberikan kemudahan, memberikan kelapangan dada untuk Nabi Muhammad SAW. Juga ada yang berpendapat, ya, waqila al-murad biqaulihi alam nashrah laka sadrak syarhu sadrihi lailatal Isra. Jadi menurut Ibnu Katsir ada juga ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan Allah melapangkan dada Nabi Muhammad ini adalah kejadian nyata ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Allah ya membuka dan menyuci ya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka makna alam nashrah laka sadrak bisa secara maknawi, Allah memang memberikan kelapangan dada Rasulullah, jadi Rasulullah tidak terlalu berat. Rasulullah sangat mudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga secara zahir, yaitu apa yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, wahai Muhammad, kami sudah meletakkan, menghilangkan ya darimu wizraka dzanbaka itsmaka, dosa-dosamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah akan mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, juga dosa yang akan, ya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah berlalu, juga dosa yang akan datang. Tapi meskipun seperti itu, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap Allah? Kalau kita mungkin di antara kita misalkan Pak, ada yang sudah dijamin dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa terdahulu ataupun dosa yang akan datang. Kira-kira kita ngoyo gak untuk ibadah? Kira-kira kita masih semangat gak untuk bangun malam tahajud, bangun subuh-subuh melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan ikut kajian, kemudian kita banyak sedekah, kita banyak capek untuk beribadah kepada Allah? Kira-kira nih, kalau di antara kita sudah dijamin kayak gitu, ya, kira-kira masih tetap semangat gak untuk ibadah? Ya. Kan kalau dipikir, ngapain capek-capek, udah dijamin, ya, dosa kita udah dijamin dihapus oleh Allah, dijamin surga oleh Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda. Bahkan dalam sebuah riwayat kisah, ya, istri beliau Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha itu menceritakan bagaimana Rasulullah itu ketika qiyamul lail itu sampai terluka Pak kakinya. Saking seringnya qiyamul lail, saking lamanya qiyamul lail salat. Ya, sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudahlah. Allah kan sudah menjamin akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibadah-ibadah saja tapi jangan ini." Tapi apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Justru ketika Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadaku, justru ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosaku, sudah menjamin, aku ingin berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, masya Allah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Bahkan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Allah akan menghapus dosa-dosa itu adalah waqila dzunub ummatika. Ya. Dihapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah rela untuk menanggung sakitnya sakaratul maut supaya umatnya itu tidak merasakan sakit yang begitu. Ya meskipun sakaratul maut ya tetap masih sakit Pak ya. Masih sakit gak Pak? Masih? Ada yang pernah merasakan? Ya, kita hanya bisa mendengar dari kisah-kisah ataupun dari riwayat-riwayat betapa sakitnya sakaratul maut. Segitu sudah, sebagiannya sudah ditanggung oleh Rasulullah. Ya, jadi sakitnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena itu yang kita kejar, Pak. Ya, seburuk apapun kita di masa lalu, sebaik apapun kita di masa lalu, yang akan menjadi tolak ukur itu adalah di akhir kehidupan kita. Makanya ada bab taubat, ada bab istighfar. Ya kan? Kalau misalkan seseorang itu tidak akan diterima ataupun dia berdasarkan dari kehidupan dia dari awal, ngapain ada bab taubat, ada bab istighfar? Kan gitu. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penerima ampunan, memberi ampunan. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada sebuah riwayat, sebuah kisah orang yang telah membunuh 99 kemudian plus 100. Ya mungkin bapak-bapak sering mendengar kisah ini. Ya. Sampai dia membunuh 100 orang, bayangkan Pak. Membunuh 1 orang saja itu dosa besar. Ini bunuh 100 orang. Ya. Dia bunuh 1 orang aja kalau dalam hukum Islam, kalau memang sengaja itu hukumnya qisas. Dibunuh lagi harusnya. Ini bunuh 100 orang. Tapi ketika dia tetap ingin bertobat kepada Allah, ya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian bahkan dia belum sampai ke tempat tujuan dia untuk tobat, dia dicabut nyawanya terlebih dahulu oleh Allah. Ya, ternyata Allah mengampuninya. Ya. Jadi jangan sampai kita, waduh, saya dulu benar-benar ahli maksiat, misalkan. Saya dulu boro-boro ingat sholat, boro-boro puasa, ya pokoknya masa lalu kelam lah. Ya. Ketika kita memang menyadari kemudian kita bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapati Allah itu Maha penerima taubat. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasa dari kecil ini kita ahli ibadah, keluarga kita alhamdulillah keluarga yang taat beribadah sehingga kita pun dididik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kita rajin berjamaah. Jangan senang dulu. Apalagi kita sampai sombong. Ketika ada orang ahli maksiat, lah ente mah neraka, ahli neraka ente. Sudah bisa menjadi seseorang ahli neraka, naudzubillah, Pak. Ya. Siapa tahu di akhir hayat, naudzubillah, summa naudzubillah, ada orang seperti itu ternyata di akhir hayatnya su'ul khatimah, naudzubillah. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diampuni dosanya juga dosa umatnya. Ya, dengan firman Allah tadi, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun ini salah satu keistimewaan yang tidak didapati oleh nabi dan rasul yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Dan aku, kata Allah, kami, kata Allah, akan mengangkat supaya engkau banyak diingat, banyak disebut wahai Muhammad. Ya. Makanya para ulama mengatakan yang dimaksud Allah akan mengangkat, ya, supaya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah berfirman, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Ya, jadi kata Allah ketika menerangkan makna dari ayat ini, sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa yang dimaksud dalam ayat Allah tadi, wa rafa'na laka dzikra, kami akan mengangkat untuk terus
supaya namamu itu diingat, disebut? Lalu dijawab oleh Jibril. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila aku disebut, kata Allah, namaku disebut, maka namamu wahai Muhammad itu akan disebut juga. Jadi setiap kali nama Allah disebut, akan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, Pak. Setiap kali ada orang yang mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, pasti membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nama Allah disebut. Apakah cukup sampai di situ? Misalkan cuman azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung hayya 'alas shalah. Apa gitu? Enggak. Disebut juga syahadatul rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini janji Allah. Sesuai firman-Nya tadi, wa rafa'na laka dzikra. Jadi, kullama dzukirtu, ya, dzukirta ma'i, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Setiap namaku disebut, kata Allah, namamu pun akan disebut wahai Muhammad. Sekarang kita lihat, dalam satu hari ada 5 waktu sholat. Berarti 5 kali dikumandangkan azan. Jangankan di seluruh dunia, Pak. Di Dramaga aja dulu, di Kecamatan Dramaga, ada berapa masjid, ada berapa musola yang setiap waktu azan itu dikumandangkan azan. Pasti di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam azan, begitupun dalam iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebut. Begitupun dalam khutbah, entah khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah istisqa dan lain sebagainya, pokoknya khutbah, maka disyaratkan harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sah seorang khatib, entah khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ataupun khutbah yang lain, kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya para ulama menjadikan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi salah satu dari rukun khutbah. Ya, maka setiap Jumat nama Nabi Muhammad selalu disebut. Ya, setiap masjid yang mengadakan salat Jumat. Yang lebih utama lagi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut setiap salat. Selain tadi bersalawat, karena bersalawat kepada Nabi Muhammad itu termasuk rukun salat. Setelah tasyahud akhir, bersalawat kepada Nabi Muhammad itu rukun salat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu rukun salat. Maka tidak sah salat seseorang kalau dalam tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang rukunnya itu salawat kepada Nabi Muhammadnya. Adapun membaca salawat Ibrahimiyah itu sunnah. Salawat Ibrahimiyah itu ya salawat yang kita baca ketika tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu disebut salawat Ibrahimiyah. Itu sunnah. Membaca salawat tersebut ketika tasyahud akhir. Yang rukunnya membaca salawat kepada Nabi Muhammadnya saja. Makanya sah kalau kita salat setelah tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sah. Karena yang rukunnya itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya mungkin biasanya imam tarawih tahiyatnya suka
cepat. Ya, bisa jadi dia hanya membaca yang rukun saja, membaca tasyahud, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad, setelah itu langsung salam. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam salat selalu disebut nama Nabi Muhammad. Sekarang berapa juta umat Islam yang melaksanakan salat? Bukan hanya salat 5 waktu yang wajib, juga di dalam salat sunnah. Nah, maka inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya tadi, wa rafa'na laka dzikra, dan kami akan mengangkat, ya, penyebutan namamu wahai Muhammad, ya, dengan cara tadi dikumandangkan dalam azan, iqamah, khutbah, kemudian dalam salat dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya. Allah menyatakan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ya, mungkin hampir semua jamaah di sini hafal surat ini Pak, ya. Insya Allah. Kenapa hafal Pak? Sering dibaca. Kenapa sering dibaca? Ya karena supaya cepat. Jadi surat-surat pendek itu surat yang paling dihafal selain surah Al-Fatihah, ya. Karena Al-Fatihah juga sering dibaca, itu rukun salat. Ya. Coba kalau kita sering bacanya dalam salat surah Al-Baqarah. Ya, insya Allah kita pun hafal surah Al-Baqarah, ya. Jadi karena kita sering bacanya Al-Kautsar, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, An-Nas, yaitu surat yang di luar kepala. Ya, saya kira ketika kita ngantuk pun Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'akal abtar. Allahu akbar, ya. Tapi kalau surah yang lain, ya, kalau surah misalkan surah An-Naba, ya masih mikir-mikir. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, kalau kita kacau, kalau kita nggak serius, nyambung kemana nanti? Ya, gitu. Karena memang kita seringnya baca surah pendek. Karena memang menurut para hafiz Al-Quran, yang para penghafal Al-Quran atau hamalatul Quran, ya kalau dulu istilahnya hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, jamaknya hamalatul Quran. Menurut para penghafal Al-Quran itu salah satu cara yang efektif untuk menguatkan hafalan adalah dibaca dalam sholat. Ya. Maka kita pun alhamdulillah kuat hafalan kita Pak. Surah Al-Fatihah insya Allah kuat. Kenapa? Setiap rakaat dibaca, ya kan? Setiap rakaat dibaca. Ya, kemudian surah Al-Ikhlas juga, ya, karena sering dibaca sholat. Juga ketika misalkan setelah sholat, zikir setelah sholat kita baca, atau misalkan ketika kita sebelum tidur, kita pun dianjurkan, disunahkan untuk membaca surah-surah tadi. Maka sesering mungkin kita mengulang membaca, maka insya Allah itu akan hafal. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Jadi ada sebab nuzulnya. Waktu itu kalau masalah ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu sedang bersama Rasulullah dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba Rasulullah tidak sadarkan diri, entah itu pingsan ataupun tertidur. Kemudian setelah beberapa saat Rasulullah terbangun sambil tersenyum, sehingga para sahabat, ya, bertanya, ma abhakaka ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, oh tadi unzilat alayya anifan suratu inna a'tainakal kautsar. Tadi turun kepadaku, datang wahyu kepadaku dan turun surah Al-Kautsar. Lalu Rasulullah membacakannya,
inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu kautsar? Lalu dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami enggak tahu ya Rasulullah apa itu kautsar. Lalu kata Rasulullah, dijawab, ya, nahrun wa adanihi rabbi. Dia adalah sebuah sungai di surga yang Tuhanku Allah telah menjanjikan kepadaku akan memberikan kautsar tadi. Dengan firman-Nya, inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberi kepadamu al-kautsar. Ya. Jadi berupa sungai, kemudian ada yang mengatakan berupa telaga, yang kelak kita sebagai umatnya mudah-mudahan termasuk orang yang bisa meminum dari telaga ataupun air sungai tersebut. Orang yang meminumnya seteguk saja, lam yazma abadan, dia tidak akan merasa kehausan lagi. Ya. Sekarang kita minum air segini, paling beberapa jam atau enggak nyampe sejam sudah haus lagi. Tapi kalau minum dari air tersebut tidak akan haus. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengartikan al-kautsar di sini adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi segala kebaikan itu akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikannya menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, yang menjadikannya Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya makhluk, bukan hanya sebaik-baiknya nabi dan rasul, tapi sebaik-baiknya makhluk. Ingat, makhluk itu bukan hanya manusia. Makhluk itu termasuk jin, binatang, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan manusia yang lain pun Nabi Muhammad yang terbaik. Dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah pun Nabi Muhammad yang terbaik. Juga dibandingkan dengan seluruh makhluk termasuk malaikat, Nabi Muhammad itu yang terbaik. Maka beruntunglah kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun ya tambah mentaati dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Baik, mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina ولأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومعلمين ومعلماتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.